Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Dr. Elo. Di video kali ini aku mau bahas tentang sejarah bagaimana terciptanya masker. Sekarang ini kita udah akrab banget nih sama yang namanya masker, terutama sejak pandemi COVID ini mulai masuk ke Indonesia di bulan Maret 2020. Bentuk masker pun sekarang bervariasi, dari mulai masker kain, masker medis, dan juga respirator. Nah, aku mulai aja ya bagaimana masker bisa tercipta. Yuk kita simak. Diawali pada abad ke-14 di Eropa, di mana terjadi wabah The Black Plague. Wabah ini disebabkan oleh bakteri yang bernama Yersinia pestis, makanya disebut penyakit pes. Penyakit ini disebarkan oleh kutu yang hinggap di hewan-hewan pengerat seperti tikus, kelinci, tupai. Manusia dapat sakit apabila digigit oleh kutu yang hinggap di hewan-hewan tadi, atau bisa juga tertular dari orang yang sudah menderita penyakit pes sebelumnya, di mana orang yang terinfeksi penyakit ini dalam waktu 1-7 hari itu akan muncul gejala-gejala flu, atau misalnya seperti demam, batuk, pilek, bisa juga muncul diare, muntah, dan pembengkakan kelenjar getah bening. Nantinya pembengkakan ini bisa pecah dan cairan tubuh ini sangat infeksius untuk orang lain. Saat wabah ini terjadi, muncullah The Plague Doctor. The Plague Doctor ini sangat terkenal dengan kostum yang digunakannya. Kostum yang menutupi hampir seluruh bagian tubuh, dari mulai penutup kepala yang terbuat dari kulit hewan, jubah yang panjang, sepatu boot, sampai dengan tongkat yang digunakan untuk memeriksa pasien agar tidak bersentuhan. Di mana di dalam paru burung ini dimasukkan rempah-rempah, herbal, parfum, bahkan ada juga yang mengatakan kamfer. Teori kuman ini baru muncul tahun 1870-an oleh ahli mikrobiologis Prancis yang bernama Louis Pasteur. Dan dokter baru menggunakan masker itu di abad ke-19. Tapi saat itu masker hanya sekedar penutup hidung dan mulut dengan tujuan untuk mencegah terjadinya droplet atau muncratan pada saat berbicara dari dokter ke pasien. 19 tahun kemudian, tahun 1897, seorang dokter bedah asal Prancis, Dr. Paul Berger, ini sudah menggunakan masker bedah pertama saat menjalankan operasi. Evolusi masker itu baru terjadi sekitar abad ke-20, di mana pada tahun 1905, seorang dokter asal Chicago, Amerika Serikat, Dr. Alice Hamilton, dia berhasil melakukan penelitian di mana dia menemukan kumpulan-kumpulan bakteri dari dokter, perawat, serta pasien yang batuk, berbicara, atau bersin pada saat dirawat dan pada saat melakukan tindakan di rumah sakit. Dan penggunaan masker ini benar-benar teruji pada saat terjadinya wabah di Cina Utara, yaitu The Manchurian Plague, itu tahun 1910. Di mana wabah ini membunuh 60.000 jiwa dengan angka kematian hampir 100%. Yang kemudian seorang kaisar Cina memerintahkan Dr. Wu. Dan setelah melakukan otopsi terhadap jenazah yang meninggal karena wabah, Dr. Wu mendapati bahwa penularan penyakit ini bukan disebabkan karena kutu, melainkan karena udara. Yang kemudian Dr. Wu ini karena pernah melihat sebelumnya penggunaan masker dengan sarung tangan, akhirnya Dr. Wu ini memodifikasi yang dibuat menutupi wajah dengan sangat rapat. Saat itu Dr. Wu itu sempat diolok-olok oleh dokter-dokter senior dari barat. Tapi akhirnya justru tragis karena dokter-dokter barat yang masuk ke dalam barak-barak penampungan pasien wabah itu dengan tidak menggunakan masker dalam hitungan beberapa hari kemudian justru meninggal. Akhirnya desain Wu ini terkenal di semua negara, terutama pada saat terjadinya wabah flu Spanyol tahun 1818. Dan sejak tahun 1920 penggunaan masker menjadi wajib di ruang operasi. Pada tahun 1933 baru diketahui kalau flu itu disebabkan oleh virus. Pada tahun 1940-an sampai dengan 50-an, produsen farmasi membentuk antibiotik ini makin banyak. Masker bedah ini mengalami banyak sekali perubahan nih sejak tahun 1880-an, dari mulai bentuk, model, bahan. Nah, beda lagi nih sama masker N95 atau yang kita sebut dengan respirator. N95 ini justru muncul bukan dari dunia kedokteran, tetapi dari dunia industri. Saat itu, pegawai-pegawai tambang dan industri itu menggunakan masker full face yang menutup hampir seluruh bagian wajah. Kemudian di tahun 1950-an ini ada Sarah Turnbull. Sarah Turnbull ini adalah sebuah editor majalah dekor Beautiful House di Amerika. Dan dia juga bekerja sebagai konsultan 3M
di bagian divisi bungkus kado yang tugasnya itu hanya membuat pita kaku. Dalam proses pembuatan pita kaku ini, Sarah banyak mendapatkan ide. Sampai akhirnya dia masuk ke dalam kelompok pekerja bra. Di saat yang sama, Sarah juga sering nih keluar masuk rumah sakit, melihat dokter, perawat, dan kehilangan beberapa keluarganya. Tapi hal ini justru membuat Sarah terinspirasi untuk berinovasi membentuk masker dari model bra. Hanya saja saat itu masker yang dibuat Sarah itu hanya berfungsi untuk menangkal debu. Akhirnya NIOSH atau National Institute for Occupational Safety and Health atau lembaga atau departemen di Amerika Serikat yang bertanggung jawab terhadap keselamatan pekerja mulai membuat standar ini. Jadi bukan kedokteran ya yang buat. Respirator N95 ini baru dibuat pada tahun 1972 oleh perusahaan 3M. Saat itu filternya tuh bukan fiberglass, justru pita kaku yang dibuat oleh Sarah tadi. Karena filternya itu hanya berupa pori-pori yang ditumpuk-tumpuk yang fungsinya hanya untuk menangkap debu, makin lama pori-pori ini akan makin tertutup debu, sehingga akan membuat orang yang menggunakannya kesulitan bernafas. Makanya penggunaan N95 itu dibatasi maksimal 8 jam. Sedangkan ukuran virus itu kan lebih kecil dari pori-pori masker. Dibuatlah muatan elektrostatik yang berada di lapisan filter masker. Muatan elektrostatik ini membuat filter-filter tadi 10 kali lebih kecil. Jadi supaya virus nggak bisa masuk, tapi udara tetap bisa lewat. Kemampuan N95 menahan bakteri dan virus ini adalah hasil kontribusi seorang Peter Tsai. Peter Tsai ini adalah seorang ilmuwan berdarah Taiwan yang tinggal di Amerika, di mana Peter Tsai ini memasukkan muatan elektrostatik ke dalam bagian filter masker dengan tujuan agar pori-pori masker itu dapat menangkap virus dan bakteri. Efek filtrasi elektrostatik ini adalah kemampuan bahan filter untuk menarik atau menolak muatan yang berlainan dengan muatan dari filter tersebut. Dan virus, dalam hal ini virus corona, secara fisika dia memiliki dominan muatan positif. Kenapa virus itu bisa menempel di sel-sel tubuh manusia? Karena sel-sel tubuh manusia itu terdiri dari muatan dominan yang negatif. Peter Tsai ini meneliti masker sejak tahun 1980-an dan pada akhirnya tahun 1992 masker N95 ini dirilis oleh perusahaan 3M dengan mengandung elektrostatik. Terima kasih kepada Dr. Peter Tsai karena berkat beliau N95 ini dapat digunakan tidak hanya pada pekerja-pekerja industri dan tambang, tapi akhirnya bisa juga digunakan dalam dunia kedokteran. Ternyata nggak semudah yang kita bayangkan ya buat masker itu. Dan terima kasih kepada peneliti-peneliti yang sudah dengan sedemikian keras berusaha membuat masker dengan sangat baik dan sangat aman digunakan. Mudah-mudahan bermanfaat ya video dari aku. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.